Tuntaskan kasus Pangeran Berathan. Hentikan pembuktian sejarah. Apa tanggapannya Pak? Biasalah, kita juga dulu begitu. Mereka kan ingin menyetop penulisan ulang sejarah. Bagaimana tanggapan? Tadi isunya bukan itu tadi. Apa sih Pak Harto lah. Pak Harto dengan Pelanggaran pemerkosaan 98, Pak. Apalah, biasa aja lah aspirasi kan. Tapi ini kan yang minta dihentikan yang penulisan itu tidak hanya PDIP Pak, ada tadi Tadi kita udah, PKB juga. Anda kan dengar sendiri hasil rapat ya, kita akan uji publik gitu. Jadi nggak ada masalah kita uji publik kan, memang rencananya begitu. Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada. Misalnya kita menghakimi kue ini enak atau tidak gitu. Kalau belum kita makan atau kita sajikan bagaimana? Kita lihat dulu kan, namanya sedang ditulis oleh para sejarawan profesional, dan kita sebagaimana tadi mungkin saudara-saudara mendengarkan juga tadi apa yang menjadi saya sampaikan, kita mengupdate banyak yang kita tidak tulis. Ini kan apa yang disebut oleh Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kok kita sekarang malah menuntut tidak boleh menulis sejarah? Itu bagaimana ceritanya? Gitu ya. Jadi kita tentu harus menulis sejarah kita. Dan sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita yang kita tulis itu bukan secara detail ya. Kalau mau detail itu harus bikin sendiri-sendiri. Nah, ini adalah secara umum termasuk hasil-hasil. Ini 26 tahun kita tidak menulis tentang tema itu sejak era Pak Habibie itu. Yang terakhir yang dibahas di dalam sejarah kita itu. Nah, kita update ini, termasuk temuan-temuan yang sifatnya tadi arkeologis, temuan-temuan sejarah yang lain, dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Yang menurut saya nanti kalau ada, disitulah ruang para sejarawan, para intelektual untuk menulis, mengkaji, dan perspektifnya bisa berbeda-beda. Antara sejarawan Belanda dengan sejarawan Indonesia aja udah beda. Antara sejarawan mungkin dari perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B bisa beda. Gitu ya. Yang kita tulis ini adalah secara umum ya, untuk mengisi kekosongan 26 tahun kita tidak menulis sejarah. Gitu. Pak Bati, tanggapan tadi ada masyarakat yang Pak? Ya biasa aja lah itu. Saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya menurut saya aspirasi kan. Tadi ada politikus PDIP juga menyerahkan 3 dokumen bukti pemerkosaan Saya udah punya massal, Pak. dokumen itu, bukan perkosaan itu, dokumen TGPF yang dulu. Saya punya itu yang diserahkan 3. Saya kalau nggak salah ada 5 apa 6. Sudah dibaca berarti ya, Pak? Saya ini sejarawan, saya peneliti dan saya nulis buku. Gitu. Saya udah tulis buku itu dari 20 tahun, udah 13 kali cetak. Gitu. Tapi kan penulisan ini juga bilangnya melukai para korban, Pak. Bukan begini, saya tidak pernah menegasikan. Saya tidak pernah menegasikan itu. Tadi dengar nggak penjelasan saya itu? Jadi kita mengutuk semua kekerasan, apalagi kekerasan terhadap pelecehan, kekerasan, perundungan terhadap perempuan itu harus kita kutuk, gitu loh. Itu. Tadi kan penjelasan saya udah cukup jelas. Pak, diminta-minta maaf Pak, gimana? Kan tadi udah saya jelas, udah nggak dengar saya ngomong ya. Tadi kan udah jelas tuh bagaimana jawaban saya. Pak Fadli, Pak, ini kan masih Udah. banyak suara penolakan, Pak. Sebelumnya kan juga ada disebutkan targetnya itu diharapkan bisa Agustus selesai. Tadi begini aja, ikuti aja tadi kan jawaban saya, masukan-masukan dari teman-teman semua DPR udah cukup jelas. Jadi tetap dilanjutkan ya, Pak ya? Jadi Penegasan aja, Pak. kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Di bulan Juli nih. Juli nih? Iya, memang. Berarti nggak akan ditunda seperti ini? Tanggal berapa? Nah, betul. Target rampungnya kapan Pak? Saya nggak tahu kalau tanggalnya itu teknis ya. Target rampung. Pak, tapi targetnya akan mundur. Target selesainya. Ya, ini kan lihat dulu, makanya jangan menghakimi apa yang belum ada. Jangan-jangan nanti Anda lebih suka dengan sejarah ini. Uji publiknya itu apa, Pak? Maksudnya untuk apa Ya, karena tujuannya? pasti tone-nya itu, maksud saya tuh melengkapi data-data yang ada, data yang lain. Tujuannya untuk kita akhirnya tetap apa? Uji publiknya sendiri, Pak, tujuannya sendiri. Untuk mendapatkan masukan tentu. Ya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan sejarah tadi itu. Melibatkan siapa aja Pak? Perguruan tinggi dan lain-lain. Jadi Arkeolog? ya pastilah arkeolog, semua pemangku kepentingan lah sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok.
semuanya terbuka, transparan, dan tapi kalau Anda lagi menulis, misalnya Anda wartawan nih lagi nulis, masa belum selesai langsung tiba-tiba langsung dihakimi? Gimana tulisannya belum selesai? Baru satu paragraf gitu terus langsung dihakimi. Ditunggu dulu dong selesai tulisannya, baru tulisan itu disajikan gitu loh. Setelah uji publik bisa direvisi berarti Pak, setelah uji publik. Ya namanya masukan kan, apa yang tidak bisa dilakukan? Bisa saja direvisi dan masukannya bisa di-input kan. Dari Juli ke Agustus kan cepet banget Pak jangka waktunya. Kan itu yang namanya target. Ya, ini kan kita ingin ada satu yang menjadi satu tonggak. Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka. Dan baru ada lagi yang namanya Direktorat Sejarah. Saya tuh melihat bahwa kita ini kan membutuhkan sejarah kan, supaya anak cucu kita tahu sejarah kan. Masa kita nggak boleh menulis buku sejarah? Pak, penegasan Juli kan uji publik berarti target daerah tetap Agustus. Ya, itu target kan itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien. Jadi belum tentu Agustus ya Pak ya. Jadi uji publik itu bukan Uji karena publik. gara-gara ada desakan ya Pak dari atau penolakan dari masyarakat. Memang sudah kita rencanakan, karena kita memang transparan. Tadi Anda wartawan nih, baru nulis judul terus langsung mau uji publik, apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong sampai 80% atau 90% baru diuji. Bisa tahu gitu loh. Jangan baru judul langsung mau diuji. Pak, Judulnya. PDIP bilang banyak sejarawan yang mundur dari tim Nggak ada. ini. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang mundur. Nggak ada yang mundur sama sekali. Tadi ini penegasan soal perasaan masalah yang kemarin kan bermasalah adalah masalah. Iya, tadi kan udah saya jelasin. Tapi apakah ketakutan masa itu tuh takut ada menyeret beberapa pihak hingga akhirnya nggak mau ada kata masa? Tadi Anda dengar nggak penjelasan saya? Nah itu aja dikutip. Tuntaskan kasus Pangeran Berakham. Tuntaskan! Hentikan pembuktian sejarah. Mohon pandang untuk Dengarkan suara korban. Lawan sisa-sisa Orde Baru. Pandang tolong diamankan. Pandang tolong diamankan. Cukup. Ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Pandang tolong diamankan. Kami persilakan Pak Menteri untuk lanjutkan. Terima kasih. Telah bicara dengan Kementerian Keuangan, pagu indikatif yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Ini menurut informasi dari Sekjen yang juga dengan tim yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi hanya kebutuhan dasar terkait dengan belanja pegawai dan belanja operasional. Nah, telah dilakukan juga trilateral meeting untuk pengajuan tambahan anggaran ini pada tanggal 22 Mei